What's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit him up. In the truck, got it tucked. He get it up. Pocket stuck all night. I like. You ain't gotta say it when you know it's on side. She got everything you want in a nice body, ass fat. Assalamualaikum anak-anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya sekalian. Teman-teman, ada yang belum masuk? Ada. Oh, dia dari mana, Pak? Selamat. Tadi habis makan, Pak? Oh ya, silakan kita mulai pembelajaran. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita doa dulu ya. Siapa? Doa, silakan tadi. Ya teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dengan membaca doa dulu. Kita di kelompok doa. Alhamdulillah, minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami kita baca surat Al-Ahzab dari ayat 1 sampai ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashqa was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjufu ar-rajifah tasma'uha rajifah qulubun yawma'idhin wajifah absaruha khashi'ah ka'idha kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idhan karratun khasirah fa innaha hiya zajratun wahiyah fa idha hum bis-sahirah hal ataka hadithu Musa idh nada rabbuhu bil-wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها والجبال أرساها صدق الله العظيم. Oke, terima kasih nantinya saya memimpin doa dan murojaah. Untuk mulai pembelajaran, maka mau absen dulu ya. Yang namanya disebut silakan. Silakan ya. Muhammad Amin hadir. Oke, Amal Hadir. Azamul hadir. Fatur Hadir. Umar Hadir. Raza Hadir. Afif. Nggak hadir, Pak. Afif mana? Sakit. Lagi sakit. Oh, lagi sakit. Azam Nasrul Sakit. sakit. Oh, ada doa perkiraan kali ya. Ada doa kita masuk. Oh, semoga kita yang hari 13 ini semoga kesehatan dua yang sedang merawat di rumah sakit atau keluarga atau saudara-saudara kita yang sedang tidak baik-baik saja, kita bacakan Al-Fatihah dan semoga
Oke, semoga dengan doa yang sudah kita panjatkan dapat memberikan kemudahan atau teman-teman kita yang sedang di rumah atau yang sedang sakit bisa cepat dan bisa berkumpul bersama kita kembali ya. Oke. Adik-adik, kemarin masih ingat gak kita belajar apa saja? Ada yang masih ingat? Coba disebutkan ini yang materi panjang. Iya, yang tetap panjang betul. Apa aja itu? Ya, benar saya kalau ada majelis, wajib, apa lagi? Wajib. Oke, teman-teman terima kasih yang sudah menjawab. Masih ingat berarti juga untuk kita selalu tahu dong. Oke, kita akan mulai pembelajaran yang baru. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran yang baru, kakak akan menunjukkan sebuah video motivasi terlebih dahulu ya. Itu akan menjadi sebuah motivasi kita untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Tidak ada orang yang berusaha membaca Quran, dia masih membaca Quran mengucapkan kopi. Dan semuanya dia mendapatkan jawaban. Pahala pertama sejumlah kopi yang dibacakan. Yang kedua ikhtiarnya supaya bisa membaca Quran. Oke, cukup video motivasinya ya. Cukup sekali dari kata-kata tersebut. Memang cuma beberapa detik doang, tapi bisa memotivasi kita sangat luar biasa ya. Di sini dikatakan kalau kita membaca Quran secara terbata-bata saja dikasih pahala, apalagi yang lancar bacanya. Kalau terbata-bata tadi dikasih berapa pahalanya? Coba keluar. 2, ya benar sekali. Kalau yang lancar dia tahu dikasih berapa pahalanya? Nah, jadi itu ya, yang terbata-bata saja dikasih pahala, apalagi yang lancar seperti itu. Jadi kita jangan ada kata-kata untuk malas atau tidak mau membaca Al-Quran atau mempelajarinya ya. Itu adalah sebuah motivasi. Terus apa sih tujuan kita untuk belajar ini teman-teman? Tujuan kita untuk mempelajari Al-Quran ini salah satunya adalah peserta didik mampu menunjukkan membaca kalimat mat lain yang akan disebut di dalam Al-Quran. Jadi nanti teman-teman setelah pembelajaran ini yang kita tuju atau yang ingin kita capai itu adalah teman-teman adik-adik semuanya bisa mengetahui apa itu mat disebut, mat lain dan mat iwan. Terus yang kedua, peserta didik mampu mengetahui bacaan hukum mat iwan, mat lain akan disebut dengan benar. Jadi setelah kita nanti mempelajarinya, jadi adik-adik sudah bisa menunjukkan yang mana akan disebut, yang mana dua, dan bisa nanti menjelaskannya. Yang ketiga, peserta didik mampu menghafalkan ciri-ciri dua, lain dan maka disebut. Kan? Gak mungkin kita nggak hafal dong secara otomatis, tapi kita sudah bisa hafal karena materinya sangat gampang ini. Jadi gampang untuk ingat. Terus yang tujuan yang terakhir adalah peserta didik mampu memahami hukum bacaan jiwa lain dan bahasa disebut. Maksudnya apa sih? Jadi di sini tuh adik-adik nanti diminta untuk memahami. Kalau udah paham berarti udah ngerti, gitu kan? Kalau udah ngerti, udah paham, bisa nanti menjelaskannya ke teman-teman atau keluarganya yang belum bisa membaca Al-Quran. Jadi nanti tujuan kita belajar kali ini adalah untuk bisa membaca dengan benar, terus untuk bisa menunjukkan mana itu hukum-hukum makanya disebut, mana itu makiwat, lain seperti itu. Oke, selain dari motivasi dan tujuan pembelajaran yang tadi teman-teman, ini ada yang lebih penting kenapa kita harus belajar tajwid. Kenapa harus bisa tajwid? Dijelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi waradil Quran tartila. Ada yang tahu itu di surat apa? Oke, benar sekali. Al-Muzammil, ya benar sekali. Ada di surat Al-Muzammil yang artinya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan bacalah Al-Quran dengan perlahan atau tartil, atau yang tartil itu maksudnya adalah dibaca dengan hukum-hukum ilmu tajwid.
Jadi segitu pentingnya sampai dijelaskan dalam Al-Qur'annya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak belajar Al-Quran, tidak belajar ilmu tajwid, supaya memperlancar dan mempermudah bacaan kita dalam membaca Al-Quran. Nah, adik-adik, inilah yang akan kita bahas di materi kali ini. Ada 3 buku bacaan, yaitu ada Bacaan, Manggali, dan Kabar disebut. Sebelumnya, Pak mau melihat ke siapa kalian untuk mengikuti pelajaran kali ini. Pak ada ice cream. Teman-teman silakan keluar dari kursinya masing-masing. Silakan berdiri di depan kursinya. Jadi kalau misalnya kita paham ya, untuk menyangka kesiapan kita melalui pelajaran hari ini, kita harus tes dulu. Kalau suka hati tepuk tangan, ya gitu ya. Nanti kalau misalnya kalau suka hati jangan bumi, ya gitu. Oke. 1, 2, 3. Kalau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Oke, terima kasih adik-adik kembali. Oke, berarti udah siap nih, masih semangat kan? Semangat dong, kan udah dikasih di sini. Oke, kita langsung masuk ke materi pertama. Materi pertama itu adalah tentang majuan. Majuan itu apa sih? Jadi kakak akan bacakan di sini majuan itu teorinya apa? Jadi majuan itu adalah bacaan panjang sebagai pengganti dari fathah yang diikuti alif karena dibaca wakof. Itu untuk teorinya. Jadi adik-adik, majuan itu adalah secara simpelnya ini, yaitu fathah tai bertemu wakof dibaca fathah panjang gitu. Gimana tadi coba Azamon? Gimana tadi teorinya? Teori majuan? Bacaan panjang sebagai pengganti dari fathah yang diikuti alif yang dibaca wakof. Oke, ya. Kalau memang ini terlalu panjang untuk teorinya, jadi kalian bisa mengucapkan fathah tai bertemu wakof dibaca fathah panjang, gitu ya. Bertemu wakof dibaca, ya benar sekali. Ini sangat mudah kita pahami. Jadi ini untuk tepatnya sendiri itu berada di wakof. Soalnya tadi kan judulnya di wakof. Jadi contohnya begini. Katanya teorinya fathah tai bertemu wakof dibaca fathah panjang. Nih, kita perlu cari di sini. Ada masalah. Ini kan fathah tai. Tadi kita perlu wakof, ada wakof nih. Yang ini sini yang wakof. Ada masalah. Karena dia ada di wakof, makanya dia namanya majuan. Kalau majuan itu tadi kalau dari akhir kalimat atau di wakof dibacanya fathah panjang. Ya seperti itu. Jadi cara bacanya adalah ada masalah, gitu ya. Oke, paham? Oke, coba Umar boleh dibaca yang kedua. Yang bawah. Ya, ini. Oh itu. Asyrota aina. Oke, benar. Ahmad, coba baca ini. Oh, bisa tapi kita harus belajar ini. Yang lagi coba Martin, ini bisa baca. Oke, lebih banyak dari kita semuanya sudah pada paham ya tentang majuan. Oke, kita langsung lanjut pada yang selanjutnya bisa. Kita lanjut ya. Ini yaitu bacaan panjang yang dibaca lunak. Adik-adik, ada yang tahu nggak Martin ini mirip atau sama dengan apa? Tunggu banget. Oke, kita sekali Pak. Sekarang dulu dong Pak. Benar sekali. Cuman ini bedanya penempatannya saja. Kalau Zulfin ada di awal atau di tengah, sedangkan Martin ini adanya di akhir atau di bawah. Dan bacaannya dipanjangkan atau diunangkan, gitu ya. Jadi ini yang bacaannya
Kau itu misalnya kalau misalnya di wakaf, kan harusnya kalau tidak wakaf itu ada kau gitu kan, jadinya huruf lin. Tapi kalau dia ada di wakaf, maka dia dibacanya panjang dan digunakan cara bacanya benar adalah kau gitu. Jadi ada panjangnya dan kita gunakan seperti itu. Oke, ada yang mau coba membaca ini? Saya. Coba silakan Umar. Oke, benar sekali Umar. Tepuk tangan lagi untuk Umar. Kita sudah sampai di materi yang terakhir. Materi yang terakhir itu adalah matahari bersyukur. Sebelumnya sudah belajar atau mengenal matahari bersyukur ini? Saya. Coba Umar gimana? Hari bersyukur bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan atau dikti bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakaf, baik diawali atau diakhiri ayat. Oke, benar sekali. Ini secara teorinya ya. Kalau secara simpelnya kayak ini, kalau adik-adik mau yang simpel, yaitu matahari sukun adalah matobihi bertemu huruf hidup dibaca wakaf. Simpel kan? Matobihi bertemu huruf hidup dibaca wakaf gitu. Bertemu huruf hidup dibaca wakaf. Oke, tapi kan sangat mudah sekali. Ada yang ingin kita contoh kayak gimana surat tersebut, boleh dituliskan? Ada yang mau menuliskan di depan contoh kata tersebut kayak gimana? Ada mau aja jamu. Boleh, kita coba. Kalau saya salah nggak apa-apa, nanti kita perhatikan nanti belajar. Dia ada yang tetap di situ jawab. Coba kita periksa ya, ada nggak salahnya dari azal yang mati? Nah, kita lihat ya, yang mati ini benar nggak kira-kira? Menurut adik-adik benar nggak? Benar. Nah, kita lihat ya, kan harus ada matobi. Ini matobi bertemu huruf hidup dibaca apa? Coba. Iya, ini matobi kasar atau dia sukun dan bertemu hidup nun yang berbalik fathah. Oke, benar ya. Terus bertemu apa? Jadi cara membacanya yaumin. Oke, benar. Tepuk tangan untuk azal. Materi sudah kita selesaikan semuanya. Hanya ada 3 materi untuk hari ini. Yang selanjutnya adalah kita evaluasi. Kita lihat nih, kalian sudah ngerti atau belum? Ini kakak sudah menyediakan di PPT, ada beberapa contoh. Nanti kakak akan tunjuk secara acak siapa yang menentukan hukumnya. Kalau kakak saya pilih salah satu dari yang ada di layar, langsung disebutkan hukum tajwidnya ya. Tapi orang yang kakak ambil orangnya. Oke, coba Umar, silakan. Hukumnya apa? Itu hukumnya matahari bersukun. Oke, benar. Oke, lanjut. Raza, ini hukumnya apa? Raza. Benar sekali. Oke, ini ilmiun masih tahu? Coba ini. Oke, benar. Fadl. Itu yang tadi. Oke, benar sekali Matiwan. Yang terakhir apa? Coba ini apa hukumnya? Oh, belum tahu ya. Kalau belum tahu apa-apa, kan kita masih belajar. Nanti dipelajari lagi. Ini namanya Matiwan juga. Tadi kita sudah belajar. Kalau ada
lain berkelompok dibaca kata panjang. Kalian cukup fokus di akhir aja yang disuruh diperhatikan ini. Kalau satu aja, kalau kata-katanya di akhir kalimat atau kelompok, oh berarti ya iwa aja. Oke, kita sudah selesai materinya. Untuk evaluasi berikutnya, kakak sudah menyediakan beberapa soal untuk asesmen. Jadi adik-adik silakan menjawab, silakan tulis nama dan langsung jawab ini huruf apa, gitu ya. Oke, kakak akan kembalikan satu kelompok. Tidak boleh berkontek ya. Jadi kerjakan sesuai kelompoknya aja. Tidak apa-apa sama saya kan masih belajar. Ya, kakak silakan. Oke, soalnya kerjaan. Jangan lupa tulis namanya. Ya, harus nama punya aja. Kalau saya bakal punya apa? Ayo, waktunya kamu aja. Gampang. Oh, gampang. Ya, silakan ditulis. Ayo, sudah selesai? Ya, boleh jangan lupa orang yang dulu. Oke, yang pertama selesaikan tahan dulu. Dulu kan. Gak apa-apa. Nanti kita apa misalnya kita ada masalahnya ya. Pak, kita mau langsung periksa. Oke, yang sudah boleh diangkat ke depannya. Sampai kami salah satu yang ada kata negatif apa ion Kakak koreksi dulu ya, biar bisa menyimpulkan adik-adik udah ngerti atau belum. Jadi tinggal kakak simpulkan dulu dari hasil asesmen atau hasil soal yang kakak bagikan ke kalian. Ini rata-rata benar semua, dan memang pasti ada beberapa yang salah, tapi tidak apa-apa itu untuk sebagai pembelajaran. Kalau dilihat dari teman-teman saya adik sudah pada dasar sudah ngerti ya apa yang dimaksud waktu ini lagi maka disebut sama jiwa. Jadi kebanyakan dari sudah pada ngerti. Tinggal di sini yang masih banyak kesalahan itu adalah di mat lahir. Jadi adik-adik sebenarnya masih ada yang harus sepertinya di mat lahir. Jadi jawaban banyak salahnya ya mat lahir doang. Mat disebut dan nama jiwa sudah pada ngerti. Oke, kita sudah di akhir pembelajaran. Ada yang bertanyakan? Ada. Rumah apa? Ada dibagiin. Nanti dibagikan setelah selesai pembelajaran. Oke, karena kita sudah di akhir pembelajaran, maka kita harus simpulkan kita sudah mendapat apa hari ini. Coba kakak menunjuk salah satu dari kalian yang untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan maju ke depan dan ditunjuk. Ya, silakan. Tadi ya. Tadi kita sudah belajar tentang tajwid. Tadi kita sudah belajar 3 makrifat, mat lahir, dan juga mat sukun. Nah, kesimpulannya adalah kita belajar mat ini masuk sukun tajwid. Nah, tajwid itu dibutuhkan agar kita bisa mengucapkan Al-Quran dengan bahasa yang paling fasih, seperti yang terdapat di matan Jazari. Nah, untuk memadukan ini juga tadi peserta didik juga dipertontonkan tentang masa tadi hidayah. Jika kita tepat-tepat membaca Al-Quran, kita masih tetap mendapat pahala, yaitu 2 pahala. Jadi mempelajari tajwid ini sangat penting untuk kita masih membaca Al-Quran. Oke, bagus sekali kesimpulannya. Alhamdulillah hari ini pembelajaran dari awal sudah silakan duduk atau materi dari awal sampai akhir sudah kita
Kakak tulis satu lagi ya. Ya, misalnya udah pasti atau belum? Silakan Kak Fatin. Oh, boleh maju ke depan untuk penyimpulan. Oke, jadi kita tadi kan udah kakak sampaikan kita belajar tiga hal tentang tajwid. Yang pertama ada mat liwat, matahari filsufat sama matlin. Kan kalau mat liwat tadi apabila fathah tanwin di akhir kalimat itu dibacanya fathah panjang, ya kan? Terus kalau matahari filsufat itu masobihi di akhir kalimat terus bertemu sama satu huruf terus dibaca panjang, ya kan? Terus kalau yang terakhir matlin itu apabila huruf lin di akhir kalimat dibaca panjang juga. Oke, jadi itu kesimpulan saya. Oke, kita sekali pakai tepuk tangan dulu, silakan dulu. Oke, kakak sangat bahagia sekali apa yang sudah kakak sampaikan bisa diterima di pikiran sama adik-adik. Jadi pasanya seberapa kalau belajarnya itu langsung pada ngerti ya. Masya Allah. Tepuk tangan dulu, oke, selanjutnya kita sudah melewati semua materi pembelajaran mulai dari awal tadi kan kita menjelaskan sampai sudah kesimpulan. Jadi untuk persiapan kalian minggu depan silakan baca bukunya di halaman 56 tentang beriman kepada Allah. Nanti silakan disiapkan. Ya kita sudah coba. Jadi untuk pembelajaran Al-Qur'annya atau hukum tajwid secara hadis. Jadi kita langsung lanjut ke halaman 59 ya tentang beriman kepada Allah. Jadi silakan dibaca-baca supaya kita nanti minggu depan sudah langsung mengerti, jadi lebih enak belajarnya. Dari adik-adik yang memimpin adik ini tadi kan di awal SPC-nya dari kakak, sekarang berubah dari adik-adik ya. Oke, silakan Martin, ada yang mau memimpin. Oke, silakan di sini biar kita bisa ikutin. Oh ya, boleh di depan juga. Di depan. Oke. Ini kita tetap semangat ya. Iya. Untuk berdiri dulu nggak adik-adiknya? Mau dulu mau berdiri. Lebih baik berdiri. Oke, berdiri katanya silakan berdiri. Oke. Silakan berdiri di depan tempatnya masing-masing. Kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Dung. Gang. Ding. Dung. Gang. Ding. Ze. Oke, itu dia SPG-nya. Oke, terima kasih Kak. Silakan. Terakhir, ini tadi asesmennya atau soal yang kakak berikan akan dikembalikan ke kalian. Jadi kalian tahu di mana kesalahan kalian ya, akan dikoreksi. Ya, sama-sama. Terima kasih kakak. Kakak dong. Silakan dicek lagi ya, di mana kesalahannya di mana sebagainya. Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.